Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Amalia Konita Ramadhani dengan NIM 2019-210-142. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik. Rencana strategik yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang komponen rencana kinerja. Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capainya. Selain itu, dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterangan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi. Adapun komponen rencana kinerja meliputi yang pertama sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumentasi Renstra. Selanjutnya, identifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Yang kedua ada program. Program yang ditentukan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu, sebagaimana dituangkan dalam strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategi. Yang ketiga ada kegiatan. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Yang keempat ada indikator kinerja. Indikator kinerja ialah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam hubungan. Perencanaan kinerja adalah tahapan yang dilakukan antara karyawan dengan manajer perusahaan untuk mendiskusikan hal apa yang akan dilakukan dalam setahun ke depan. Pembahasan yang dibahas berupa perencanaan kerja serta menjelaskan hambatan-hambatan apa yang sering terjadi selama proses kerja untuk menemukan solusi terbaik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan. Yang pertama, penyusunan target dan rencana perusahaan. Penetapan sasaran yang terukur, analisis terhadap cara pencapaian pada periode sebelumnya dan menetapkan cara pencapaian selanjutnya. Yang kedua, pengkomunikasian target dan rencana perusahaan. Sosialisasi kepada karyawan, sosialisasi termasuk tentang metode penilaian jika ada perubahan dari sebelumnya. Yang ketiga, penyusunan KRA dan KPI oleh manajer atau atasan sehingga jelas balasan tentang hasil kerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan dengan KRA. KRA, Key Result Area, adalah semua produk atau jasa yang harus dihasilkan oleh organisasi dan bagian atau unit dari organisasi dalam rangka berkontribusi untuk mencapai visi, misi, values organisasi. Yang kedua ada KPI.
KPI, Key Performance Indicator, adalah parameter atau ukuran keberhasilan pencapaian KRA atau indikator keberhasilan dalam menghasilkan produk atau jasa dari organisasi unit kerja. Penentuan metode penilaian. Yang pertama ada top down. Top down penilaian dilakukan oleh atasan, direview oleh atasan berikutnya. Yang kedua ada self apresiasi. Self apresiasi yaitu penilaian dilakukan oleh karyawan, direview oleh atasan. Yang ketiga ada umpan balik 360 derajat. Penilaian dilakukan oleh diri sendiri, atasan, bawahan, rekan kerja, dan pihak yang terkait dengan hasil kerja. Review dilakukan atasan berikut dan panel. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengkomunikasian peran karyawan, komitmen terhadap upaya pencapaian tujuan. Yang kedua, mencari umpan balik atas hasil kerja. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka dan kontinu dengan atasan. Yang keempat, mengumpulkan dan berbagi data kinerja. Pengkomunikasian peran sebagai manajer. Yang pertama, menciptakan kondisi yang mampu memotivasi karyawan. Yang kedua, memberikan apresiasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Yang ketiga, mengamati dan mendokumentasikan kinerja. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.